memang beliau menyatakan hal buruk tentang aku di depan anak aku yang sebelum akhirnya aku speak up ke media. Itu sih yang aku bikin aku ada dugaan penguasaan aset secara ilegal. Itu kan banyak, dan itu akan kita lakukan juga pendalaman untuk melakukan upaya-upaya hukum lanjutan seperti laporan kepolisian, gugatan. Itu masih kita dalami. Kita kan jadi gini, kalau kami berbicara itu nggak bisa kalau nggak ada bukti. Kami akan mengumpulkan bukti, mengumpulkan saksi juga. Jadi setelah semuanya siap, sudah ada laporannya dan sudah ada upaya hukumnya, kami akan kembali membeberkan kepada media. Selamat sore kawan-kawan media. Hari ini saya selaku Ardik Putra Pratama Sudibyo, Esa, kuasa hukum dari kakak yang paling cantik. amin. Kakak Cindy. Kita hari ini nggak ada mau statement apa-apa, cuman kita mempersilahkan rekan-rekan dari media untuk memberikan pertanyaan. Kan ini lagi rame. Jadi teman-teman dari media boleh nanya apa aja. Cuman gini, nanti pertanyaannya boleh ke Kak Cindy. Nanti apabila Kak Cindy tidak berkenan menjawab, nanti bisa saya bantu untuk menjawab. Jadi kalau mau seputaran tentang apapun bisa ditanyakan. Jadi mau mulai dari mana kira-kira? Oke, Silakan. Kak Cindy, mungkin Dari media apa Kak? rasa simpotan. Baik. Mungkin mengklarifikasi aja dulu ya terkait rumah tangga seperti apa. Rumah tangga saya Apakah baik-baik saja? Jadi gini Kak, kalau rumah tangga per Senin kemarin kami kuasa hukum dari Ibu Kakak Cindy sudah melayangkan gugatan cerai. Nah, gugatan cerai itu sudah masuk, nomor perkaranya bisa disampaikan. Untuk nomor perkaranya di 1664 PDTG 2026 PA Jaksel. Pengadilan Jakarta Selatan. Jadi memang ini nggak gimmick, gugatan cerainya sudah masuk ke pengadilan, Dan nomor perkara sudah nomor perkaranya sudah keluar. Jadi nanti kita tinggal pembuktian di pengadilan. Jadi untuk jelasnya rumah tangganya sudah dalam proses perceraian. Alasannya mungkin nggak bisa. Nah, kalau alasan di pokok perkara. di pokok perkara Bang sebenarnya, tapi sedikit ya. Mungkin yang bisa kita sampaikan adanya cekcok yang terus-menerus itu salah satu yang nanti di pokok perkara akan kami buktikan. Buktinya pun kita udah punya saksi dan banyak lah. Kita udah siapkan buktinya untuk nanti apabila sudah masuk pokok perkara kita bisa sampaikan ke rekan-rekan media. Klarifikasi Jelas proses betul. ada tindakan kekerasan mungkin dalam rumah tangga atau gimana? Klarifikasi aja dulu. Kalau kita nggak bisa bicara tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga ya, cuman dugaannya memang itu masuk dalam pokok perkara, masuk ya. Untuk siapa, apa, bagaimana itu nanti kita buktikan di pengadilan. Saksi-saksinya pun nanti kita pembuktikan di pengadilan. Berarti itu terjadi berulang-ulang. Kalau cekcoknya ya, Enggak adanya tindakan kekerasan itu. kalau itu tidak bisa saya sampaikan secara gamblang, tapi Biar ya kemungkinan bisa yang bisa kita buktikan lah di pengadilan. enggak sih, setahu saya sih tidak, tapi saya juga tidak tahu ya kan, karena saya tidak pernah meminta kode dari password handphonenya dan lain-lain, karena saya tipikal orang yang tidak seperti itu, tidak wanita yang memang tidak pengen tahu urusan suami. Tapi memang ya saya nggak tahu sih bahwa untuk idaman itu maksudnya idaman yang mana nih. Oh enggak, setahu saya sih nggak ada, cuma cekcok aja, cekcok aja. Kalau tidak ada di dalam gugatan kami juga masalah perselingkuhan itu nggak ada. Tidak ada. Kalau soal nafkah selama ini mungkin ada jadi kendala juga. Itu boleh diceritakan yang masalah. Kayaknya sudah pernah aku ceritain juga, dan memang ya udah itu, karena ya buat aku ya kalian nggak usah nanya juga bisa melihat itu, dan bisa ada bukti lewat GMP lah salah satunya, misalkan kayak GMP TikTok yang memang ada di platform aku Cindy Piorla ya kan, yang dimana itu aku sendiri yang melivekan. Seperti di Ramadan mungkin aku hanya tidur berapa jam ya aja ya, ada tim aku 3 jam. 3 jam untuk membayar THR dan gajian. Mungkin juga ada tim manajer yang, hai Bu Ale, mohon maaf, diduga juga untuk kayak tolong bangunkan bapak atau apapun itu ya. Intinya semua itu ya bisa terbuktikan lah insya Allah kalau misalkan
yang dibilang nafkah dan lain-lain. Nafkahnya tuh banyak ya Mas ya, ada nafkah lahir, nafkah batin. Yang Mas tanya nafkah yang mana gitu. Kalau nafkah lahir sudah saja kok. Berarti gugatan ini itu hanya melakukan gugatan cerai atau yang lain juga? Awal ini baru kita lakukan gugatan cerai karena memang fokus dari permintaan klien kami itu adalah gugatan cerai dan hak asuh anak. Itu fokus kita di situ dulu. Untuk masalah yang lain-lain seperti yang banyak berita beredar kayak ada penggelapan lah, dugaan penggelapan saham. Yang baru malah ada yang lebih seru lagi. Ada dugaan penguasaan aset secara ilegal. Itu kan banyak, dan itu akan kita lakukan juga pendalaman untuk melakukan upaya-upaya hukum lanjutan seperti laporan ke polisian, gugatan. Itu masih kita dalami. Jadi gini, kalau kami berbicara itu nggak bisa kalau nggak ada bukti. Kami akan mengumpulkan bukti, mengumpulkan saksi juga. Jadi setelah semuanya siap, sudah ada laporannya dan sudah ada upaya hukumnya, kami akan kembali membeberkan kepada media. Jadi upayanya apa aja, siapa yang dilaporkan, itu nanti akan kami sampaikan ke media. Berarti soal dugaan penggelapan aset ini belum ada laporan? Belum ada. Gimana? Harta bersama setelah gugatan cerai, jadi fokusnya ke cerai dan anaknya dulu. Setelah itu harta gono gininya kita lakukan gugatan selanjutnya. Guru gini yang mana? Aduh, tanya dong. Ini yang mana? Karena soalnya hampir semuanya punya kasih ini, jadi bingung saya. Kalau harta gono gini Ada atas nama dia yang di Banjar, ada. satu ya? Jadi untuk harta gono gini, Tapi terus nama siapa? untuk harta gono gini, Ibu Cindy sendiri dia punya memang perjanjian pasca nikah untuk pisah harta. Apa yang menjadi milik Ibu Cindy, punya Bu Cindy, apa yang menjadi atas nama suaminya, ini memang punya suaminya. Seperti itu pernyataan dari kami. Sidang perdana mungkin kapan? 2 minggu lagi lah, Mas. 2 mingguan lagi. Doain aja secepatnya. Tapi Doain aja secepatnya. Secepatnya. Nanti biar kalau bisa jadi berkah aku, biar bisa fokus bekerja lagi, jadi berkah untuk banyak karyawan aku, banyak yang bergantung terus sama aku. Nah, kalau selama proses gugatan masuk ini, komunikasi dengan suami udah lost contact atau putus? Jadi kami gimana? Sebenarnya pisah rumah itu baru semalam. Aku nggak berbicara bohong ya. Boleh di sini Bang. Siap. Karena semenjak saya punya kuasa hukum, saya juga bilang gitu bahwa ayo pisah rumah, karena kan masih ada rumah ya di Banjar gitu kan, ada rumah, ada kantor. Cuman beliau ada alasan yang memang tertuju yang saya juga aneh gitu. Insya Allah saya juga mampu kok menyekolahkan anak saya di Sampurna gitu. Katanya mau memindahkan Noah ke sekolah lain gitu, anak saya ke sekolah lain gitu. Jadi bisa baru semalam. Ya, dari itu pun ada buktinya Bang ya, maksudnya. sama juga gini sebenarnya dia kalau lagi ribut juga cabut juga kan, enggak. Iya, semua karyawan udah tahu kok, karena waktu kita mau syuting itu kan ada syuting ya, ada syuting campaign gitu. Emang dia nggak mau, karena memang setiap cekcok dia tuh tipikalnya yang kabur. Untuk bapak juga melihat mungkin ya, bapak harap mengakui saja ketika kita cekcok keluar kampung. Kenapa kemarin kita nggak pisah rumah ya, saya juga tidak tahu kenapa alasannya itu. Ya ini jawaban dari Allah. Aku berdoa berkali-kali, bahkan merubah doaku dari yang tadinya A jadi B jadi C. Kan ada dalam doaku tuh dari bulan Oktober. Karena bulan Oktober itu udah mulai kayak uap terus gitu. Enggak sih, ini yang langsung tuh kalau itu. Dan mungkin ini jawaban dari Allah ya. Karena gini, balik lagi ketika memang rumah tangga itu apa sih yang dicari? Ibadah toh, betul nggak? Berarti dalam ibadah itu ada ketentraman, kenyamanan antar dua belah pihak, yaitu suami dan istri. Ketika memang sudah tidak adanya kenyamanan, yang adanya zolim, saling menyakiti, ya berarti sudah tidak ada ibadah. Dan itu pun aku baca dan itu ustadzku yang berbicara. Jadi aku ngikutin ya Allah gitu, jalan Allah aja. Makanya mungkin kenapa ada di titik ini ya karena jalan Allah, ya mungkin kata Allah ya udah jodohmu sampai di sini. Nah, ini kan Jodohmu memperjuangkan hak asuh anak juga pastinya ya. Betul. pasti dong. Dengan memberi penjelasan dan pengertian kepada anak terkait masalah ini seperti apa sih, ini kan masih kecil.
Ya aku sih bilang sih ke Noah bahwa memang aku tidak tahu ya kalau beliau bilang apa, cuman pernah memang beliau menyatakan hal buruk tentang aku di depan anak aku yang sebelum akhirnya aku speak up ke media. Itu sih yang aku bikin aku sakit, karena kan apapun itu keburukan tuh sama aja, semua juga ada keburukan, betul nggak? Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.